Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah malam Natal 24 Desember 2020. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di malam Natal pada saat ini, kiranya firman-Mu menyapa kami dan kami dapat memahaminya serta melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang pertama ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasal pertama ayat 26 hingga 38 yang menyatakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pembacaan kita pada saat ini adalah "Jadilah padaku menurut perkataanmu, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil." Dan ayat nas terambil pada ayatnya yang ke-37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil."
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita ingin merenovasi sebuah bangunan, tentunya kita harus bersedia supaya bangunan itu dipugar, bangunan itu diperbaiki atau dirombak secara total. Dan tentunya di tangan seorang ahli bangunan, maka bangunan yang dirombak itu juga akan menghasilkan sebuah bangunan yang barangkali lebih baik, ya, di luar apa yang menjadi rencana atau mimpi kita, gitu, dia berubah secara total. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kehidupan Maria dalam perikop bacaan kita pada saat ini. Maria adalah seorang perempuan muda yang dikatakan dia berasal dari Nazaret, sebuah kota di Galilea, yaitu daerah yang sangat terpencil, dipandang rendah oleh penduduk kota di tempat itu. Dan Maria ini dia masih perawan, bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Tentunya ada banyak yang menjadi mimpi dan rencananya untuk masa depannya. Tetapi kehidupan Maria dikejutkan dengan kedatangan malaikat Gabriel pada bulan ke-6, di mana malaikat Gabriel ini bertindak untuk menyampaikan amanat Allah kepada Maria. Malaikat Gabriel masuk ke rumah Maria dan mengucapkan salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Atau dalam bahasa Yunani mau dikatakan selamat, bersukacitalah Maria. Maria menjadi terkejut dengan perkataan malaikat Gabriel itu dan dia bertanya-tanya apa arti salam itu. Tetapi malaikat Gabriel itu mengatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan malaikat Gabriel itu mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Yesus akan menjadi besar dan disebut dengan anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Penyampaian malaikat Gabriel kepada Maria ini bukan saja membuat Maria merasa terkejut, tetapi juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin bahwa dia akan mengandung sementara dia belum kawin, dia masih bertunangan. Bagaimana mungkin hal itu akan terjadi karena aku belum bersuami. Dan tentunya hal ini merupakan beban berat bagi Maria di tengah-tengah konteks kehidupan di kota itu. Dan pasti dia akan dipandang rendah. Bagaimana orang akan menilai dia? Tetapi malaikat itu menjawab bahwa Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan dilahirkan Maria itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebagaimana Yohanes Pembaptis yang terlahir
dari seorang perempuan yang bernama Elisabet yang sudah tua. Demikian juga Allah sanggup untuk menyatakan kemustahilan itu kepada Maria. Dan di tengah apa yang menjadi kekalutan, pertanyaan yang muncul dalam benak diri Maria, tetapi di balik ketakutannya, di balik keterkejutannya, malaikat Gabriel memberikan kekuatan baginya. Dan Maria menjawab, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maaf, di sana dikatakan ada penguatan, dikatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan dalam penyerahan diri Maria, maka Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria sungguh-sungguh percaya bahwa perjalanan hidupnya diatur oleh Allah sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah bagi dirinya. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di malam Natal ini pemberitahuan tentang kelahiran Yesus juga dinyatakan dalam kehidupan kita, bahwa hal yang pertama, Yesus lahir di dunia ini untuk orang-orang yang menderita, untuk mereka yang miskin, untuk mereka yang tersisih. Yesus lahir di dunia yang sedang mengalami corona, yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Yesus lahir dan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami atau berada di dalam isolasi, mengalami duka cita dan berbagai kesedihan lainnya. Dan Maria menjadi figur perempuan yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang demikian. Justru Allah memandang Maria menjadi sosok yang dapat menjadi berkat bagi dunia. Maria adalah perempuan mulia, setia dan taat untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Allah juga mau menyapa kehidupan kita bahwa Dia juga hadir bagi kita. Tuhan ingin menjadikan kita sebagai berkat di dalam tangan-Nya, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Untuk menjadikan kita mulia, untuk menjadikan kita setia, untuk menjadikan kita taat kepada Dia, melakukan kehendak-Nya. Dan untuk melakukan kehendak-Nya itu tidak mudah. Harus mengubah apa yang menjadi mimpi, harus mengubah apa yang menjadi rencana-rencana kita, sebagaimana Maria. Dan hal yang kedua adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ini juga mau mengantar setiap pribadi yang percaya kepada Dia. Saya, Bapak Ibu, sekalipun kita berada di dalam rumah-rumah kita, untuk kita diminta percaya akan kuasa Tuhan yang berlaku atas hidup dan kehidupan kita. Meskipun apa yang kita alami tidak selamanya mendatangkan kebaikan, tetapi satu proses yang tidak mudah untuk kita hadapi. Tetapi yang pasti, sebagaimana Allah sanggup untuk mengubah kemustahilan itu, maka Dia pun dapat menyatakan kuasa-Nya
dalam kehidupan kita. Kasih karunia Allah dicurahkan kepada setiap orang melalui Roh Kudus. Sehingga yang ketiga, di malam Natal ini kita diantarkan untuk percaya pada kuasa-Nya. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mempercayai Tuhan bahwa Dia yang memegang kendali atas hidup dan kehidupan kita. Dialah Immanuel, Dialah Juru Selamat. Dialah Mesias yang terlahir di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga sebagaimana Maria yang juga di dalam keberserahannya mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Kita ini hanyalah hamba Tuhan. Sementara pengendali hidup dan kehidupan kita ini adalah Tuhan. Yang kita hayati di dalam diri Yesus Kristus, yang di malam hari ini kita menyongsong hari kelahirannya. Oleh karena itu, kita dimampukan untuk mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Karena engkaulah pengendali kehidupanku, pengendali kehidupan dunia ini, pengendali kehidupan rumah tangga, pengendali kehidupan ekonomi, pengendali akan semua persoalan yang kita alami. Sehingga kita tidak menjadi larut di dalam segala pergumulan yang ada, tetapi boleh bangkit dan juga menatap hari esok yang lebih baik. Di dalam Dia yang menuntun perjalanan kehidupan kita menjadi indah pada waktunya. Selamat menyambut hari kelahiran Kristus, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami melalui kuasa firman Tuhan. Sempurnakan Tuhan. Terima kasih di malam Natal pada saat ini kami merayakannya dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Pandemi COVID-19 tidak dapat kami hindari. Demikian juga pergumulan-pergumulan yang datang silih berganti. Sehingga kami tidak bisa hadir bersekutu bersama dengan umat Tuhan. Tapi firman-Mu menyadarkan kami bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami ini adalah hamba Tuhan, jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mengimani bahwa Kristus ada bagi kami. Kristus berdaulat dan akan mengubah pergumulan kami menjadi satu kehidupan yang lebih baik. Walaupun kami harus dirombak secara total dalam kehidupan beriman kami. Roh Kudus memampukan, sehingga kami bisa melihat kebaikan Allah itu pada waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, karuniakanlah segala kebaikan dalam kehidupan umat yang ada di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Hiburkanlah yang sedih dan berduka. Kuatkanlah mereka di dalam melanjutkan kehidupan. Dan kami menyerahkan persekutuan kami, Tuhan memberkati negara, bangsa kami, Tuhan memberkati, Tuhan melawat dan memulihkan. Bahkan pandemi COVID-19, Tuhan menolong. Satgas penanganan COVID-19, elemen pemerintah, dan juga masyarakat yang mengupayakan COVID-19 ini dapat teratasi dengan baik, kiranya Tuhan menolong mereka dan semua pihak-pihak
yang juga menjaga keamanan dan kenyamanan NKRI ini. Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Ini doa pengharapan syukur kami Tuhan. Berkenanlah Tuhan atasnya. Ampunkanlah semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ia mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.